Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera ya sahabat. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, pada saat video ini dibuat, Indonesia sedang mengalami wabah virus COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona. Semoga wabah ini cepat berlalu, amin. Sahabat, pada saat stay home seperti ini, agar lebih higienis, sebaiknya makanan kita buat sendiri ya sahabat, atau kita olah sendiri. Di sini Wangi Pandan bagikan resep pizza simple dan sederhana, namun rasanya nggak kalah sama yang dijual di kedai-kedai pizza ya sahabat. Tekstur rotinya lembut dan bahannya mudah didapat dan sederhana. Cara membuatnya juga gampang ya, cukup menggunakan teflon, tidak perlu menggunakan oven ya sahabat. Sedangkan cara membuatnya sahabat dapat melihat di video ini ya. Untuk bahan-bahannya dapat dilihat di sini atau di dalam kolom description di bawah ya sahabat. Bahannya terdiri dari dua bagian ya, bahan untuk rotinya dan bahan untuk toppingnya. Untuk rotinya siapkan 300 gram tepung terigu serbaguna, 160 ml susu cair hangat, suam-suam kuku ya sahabat, bukan mendidih ya. Kemudian ragi instan sebanyak 1,5 sendok teh, 4 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok teh garam. Ini untuk bagian roti pizzanya ya. Sedangkan untuk bahan toppingnya terdiri dari 1 siung bawang bombay yang telah kita cuci bersih dan akan kita potong-potong ya. Kemudian 1 buah tomat akan kita potong juga ya. Lalu ada keju. Di sini Wangi Pandan menggunakan keju cheddar saja ya sahabat. Bisa diganti dengan mozzarella ya jika ada. Kemudian sosis. Di sini Wangi Pandan menggunakan sosis sapi ya. Bisa diganti menggunakan yang ayam. Dan akan kita potong-potong sesuai dengan selera kita ya. Lalu saus tomat yang kita campur dengan saus sambal seperti ini ya. Langkah pertama adalah membuat adonan rotinya. Campurkan 1,5 sendok teh ragi instan ke dalam susu hangat. Aduk-aduk, lalu tutup ya sahabat selama kurang lebih 5 menit agar raginya aktif. Setelah 5 menit, buka penutupnya dan dilihat ya sahabat. Jika raginya telah berbuih seperti ini, maka ragi ini telah aktif ya. Jika raginya tidak berbuih, maka raginya telah mati. Sebaiknya diganti menggunakan ragi yang baru ya. Kemudian aduk-aduk sebentar dan cuci tangan kita hingga bersih untuk menguleni adonan ini. Tuang susu hangat ini ke bagian tengah terigu. Kemudian tambahkan garam di sisi tepinya ya. Setelah itu uleni adonan hingga tercampur rata bersama dengan minyaknya ya sahabat. Setelah agak tercampur rata, baru campurkan dengan garam yang telah kita sisihkan tadi ya. Karena garam mempunyai sifat menghambat pertumbuhan ragi ya sahabat. Jadi kita campurkan terakhir.
Lalu uleni hingga benar-benar halus seperti ini ya. Setelah halus seperti ini atau kalis, bulatkan adonan, kemudian bagian tepi dari mangkuknya kita olesi menggunakan sedikit minyak ya, agar adonannya tidak lengket pada saat mengembang nanti. Kemudian tutup menggunakan serbet atau penutup panci ya sahabat, atau dua-duanya seperti ini ya. Wangi pandan menggunakan dua-duanya saja ya sahabat, agar kedap. Dan diamkan selama 30 menit. Sambil menunggu rotinya, langkah kedua menyiapkan bahan toppingnya ya. Di sini untuk cetakan bulatnya wangi pandan menggunakan bahan sisa dari toples ya sahabat. Toples yang sudah tidak terpakai lagi yang berukuran kecil dan wangi pandan gunting seperti ini ya. Kemudian parut keju terlebih dahulu ya. Setelah itu potong tomat. Di sini wangi pandan memotong tomatnya, membuang bagian bijinya ya sahabat, agar tidak terlalu asam. Jangan lupa dicuci terlebih dahulu ya tomatnya sebelum dipotong. Untuk ukuran tomatnya sesuai selera saja ya sahabat, karena di sini wangi pandan akan menaruhnya di tengah-tengah pizzanya ya. Kemudian bawang bombaynya. Di sini wangi pandan memotongnya kecil-kecil ya sahabat. Sesuaikan saja dengan selera sahabat. Setelah itu sosisnya. Di sini wangi pandan memotongnya kecil-kecil juga ya sahabat. Karena pizzanya berbentuk mini, jadi sosisnya wangi pandan potong seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk bawang bombaynya akan kita tumis bersama dengan sosisnya. Sedangkan tomatnya tidak ya. Biarkan saja segar ya sahabat. Tumis menggunakan mentega sebanyak 1 sendok makan ya. Di sini tidak wangi pandan campur ya sahabat. Wangi pandan pisahkan saja antara sosis dan bawang bombaynya ya. Nah, seperti ini ya. Tumis selama kurang lebih 1 menit saja ya sahabat, jangan terlalu lama karena nanti juga akan kita panggang bersama dengan rotinya ya, agar tidak terlalu matang ya. Setelah itu sisihkan. Kemudian langkah yang ketiga adalah membentuk roti atau membentuk pizzanya ya. Buka serbetnya dan tinju seperti ini agar adonannya kembali mengempis, dan siapkan loyang yang telah kita taburi dengan sedikit terigu. Kemudian pindahkan adonannya. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya sahabat, hingga bersih untuk membentuk adonan ini. Kemudian bentuk dulu dan bagi dua seperti ini. Kemudian kita pipihkan ya menggunakan roller, bisa juga menggunakan botol. Kemudian setelah pipih seperti ini, bentuk bulat-bulat ya sahabat, atau cetak bulat-bulat. Di sini wangi pandan menggunakan cetakan yang terbuat dari toples plastik yang kecil ya, yang seperti ini ya, yang telah digunting. Namun karena toplesnya ini lentur, jadi bentuknya kurang bulat ya sahabat. Ada yang bulat, ada yang tidak terlalu bulat ya. Kemudian pindahkan ke nampan yang berikutnya. Jangan lupa diolesi menggunakan terigu ya, atau ditaburi. Lalu lanjutkan dengan adonan yang belum terbentuk ya. Sedangkan yang telah kita bentuk ini tutup
terlebih dahulu ya menggunakan serbet agar permukaannya tidak kering. Kemudian sisihkan ya. Adonan berikutnya kembali kita bentuk lagi dan kita cetak ya sahabat. Bisa juga manual ya sahabat, dibentuk bulat-bulat kecil terlebih dahulu, kemudian baru dipipihkan ya. Sama saja kok hasilnya. Nah, setelah semua adonan ini kita bentuk, di sini wangi pandan menghasilkan 16 buah ya sahabat. Jika sahabat membentuknya lebih kecil lagi, bisa menghasilkan 20 buah ya. Kemudian tusuk-tusuk menggunakan garpu ya sahabat, agar tidak mumbul pada saat kita panggang. Nah sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan ya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe, karena ada beberapa pemirsa yang lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, subscribe itu gratis selama-lamanya kok. Terima kasih banyak ya sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Langkah yang berikutnya adalah langkah keempat, memanggang rotinya ya sahabat atau pizzanya. Panggang menggunakan teflon dengan api kompor ukuran kecil ya sahabat, jangan sedang atau besar ya. Setelah kita balik dan berwarna kecoklatan, baru dapat kita olesi menggunakan saus dan kita beri toppingnya ya sahabat. Yang belum berwarna kecoklatan jangan diolesi terlebih dahulu ya sahabat. Nah seperti ini ya, yang sebelah kiri belum dapat diolesi ya sahabat karena masih berwarna putih. Nah setelah semuanya diberi topping seperti ini, baru kita tutup teflonnya ya sahabat. Panggang lagi selama kurang lebih 10-15 menit menggunakan api ukuran kecil ya. Nah seperti ini ya sahabat, setelah 15 menit pizza ini telah matang ya. Kemudian lanjutkan kembali dengan sisa adonan yang lain ya, dengan cara yang sama, yaitu kita balik dulu kemudian baru kita beri topping. Di sini yang masih di dalam teflon belum matang ya sahabat. Kemudian baru ditutup dan dipanggang selama 10-15 menit. Nah sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.